mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh itu mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-khidlanu kullal khidlan an tatafarra min syawagil thumma la tatawajjah ilaih wa taqilla awaifuka thumma la tarhala ilaihi. Nah, ini makalah yang ke-256. Al-khidlanu, khidlan itu hina, benar-benar hina. Nah, sudah khidlanun, ya, al-khidlanu betul-betul terhina, betul-betul tidak ada artinya atau tidak berharga sama sekali. Kullal khidlani, ya, yang sampai pada puncak kehinaan. Nah, jadi sudah hina sampai pada puncak kehinaan. Kenapa? Nah, di sini karena an tatafarragha, karena manusia itu punya kesempatan atau bebas dari kesibukan-kesibukan, sudah waktunya longgar, ya, waktunya itu cukup. Nah, kalau diartikan secara luas itu punya kesempatan, materi cukup, duit ada, ya, kendaraan ada, rumah ada, sandang pangan semuanya ada. Nah, itu semuanya ada. Kenapa mereka itu termasuk orang yang sangat merugi, orang terhina? Nah, jika ya di sini al-khidlanu qul al-khidna an tatafarraqa min asy-syawaghil thumma la tatawajjah ilaihi. Jika mereka tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sangat hina dan amat terhina, punya kesempatan, punya waktu, punya materi cukup, punya segalanya, tapi tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian menghadap Allah itu bukan meninggal dunia, bukan. Dalam artian lebih luas, dia itu tidak menggunakan waktu itu untuk sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ilustrasikan, orang berada di Mekah kok malah tidak beribadah kepada Allah. Itu kan orang rugi, sementara ribuan, mungkin jutaan orang itu antri untuk pergi ke Mekah. Nah, sudah berada di Mekah malah menjauh. Itu siapa? Sebagian orang Mekah. Ya, sebagian orang Madinah. Ketika musim haji mereka pergi ke luar negeri. Nah, itu bisa terjadi. Nah, artinya kita itu kesempatan itu ada, waktu itu ada, materi cukup, kendaraan ada, semuanya ada. Kok nggak pernah ke masjid? Mata kita itu bisa membaca, mata kita sehat, kok tidak pernah gunakan untuk baca Al-Quran? Berarti orang yang rugi. Karena kita tahu dan yakin suatu saat mata kita itu tidak akan bisa sehat seperti sekarang. Kita yakin mata kita itu pasti sakit. Kita yakin suatu saat mata kita itu akan diambil kesempatan untuk membaca. Begitu juga fisik kita. Kita yakin fisik kita itu pasti lemah. Fisik kita itu pasti berubah. Semuanya akan kembali pada masa kecil, yang artinya tidak berdaya. Nah, kalau kita sudah tahu, punya kesempatan, ya, kemudian segalanya itu ada, tapi kok tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, itu disebut dengan al-khidlanu kullal khidlan. Ada kesempatan, ya, kita terbebas dari sebuah kesibukan-kesibukan, namun tidak digunakan untuk bermunajat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa taqilu awaifuka thumma la tarhalu ilaihi. Wa taqilu
iku awa ik awa ikuka summa la tarhaul ilaih. Nah, kemudian setelah ini ya, dan ketika sedikit hambatan lalu engkau tidak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, namanya al-awaik ya. Hanya karena sakit meriang, hanya karena nggak punya sepeda motor, kemudian nggak mau ke masjid, hanya kemudian hambatan-hambatan kecil itu tidak akan menjadi penghalang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-awaik namanya. Al-awaiku, al-awaik atau awaikuka tsumma la tarhala ilaihi. Jadi tidak ada misalkan eh, alasan kenapa kamu nggak baca? Al-Qur'annya itu cuma satu gantian. Nggak ada, memang nggak ada waktu lain. Nggak ada alasan misalkan kenapa nggak sholat berjamaah. Udah ketinggalan, masih ada kesempatan sholat berjamaah. Kenapa nggak sholat malam? Saya capek, nggak ada. Karena semua itu akan sirna dengan sendirinya. Mumpung kita dalam kondisi ada, kondisi sempat, kondisi cukup, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pas waktunya kita sudah tua, mungkin ada yang usianya nanti 80 tahun tidak berdaya, maka kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ahli ibadah karena masa mudanya tetap ahli ibadah, dicatat sebagai ahli tahajud karena masa mudanya tetap tahajud. Kemudian ahli sedekah karena masa mudanya memang dermawan, ya, dicatat sebagai ahli jamaah karena memang kemana-mana itu memperhatikan jamaah, ahli Quran karena memang setiap harinya baca Al-Quran, karena semuanya itu sudah diambil oleh Allah, matanya sudah tidak bisa melihat, kemudian fisiknya sudah lemah, kemudian dengkulnya itu sudah tidak kuat lagi berdiri, tapi itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dicatat sebagai amal ibadah karena dalam hatinya mereka berkata, ya Allah, seandainya mata sehat saya akan tetap baca Al-Qur'an, seandainya dengkul saya itu masih kuat saya tetap akan sholat sambil berdiri, seandainya telinga saya itu masih kuat aku akan tetap mendengar, dan itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya kesempatan bebas dari kesibukan tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan al-khidlanu kullal khidlan. Ya, di samping merugi sangat merugi. Mereka punya kesempatan, mereka punya waktu, mereka itu punya materi, tetapi mereka itu tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa diartikan secara luas. Ketika kesempatan itu ada, maka jadikan kesempatan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menghadap Allah itu sisa waktu, tapi semua waktunya yang kita miliki itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kan, saya menyisakan waktu untuk sholat. Jangan. Waktu kita itu semuanya untuk Allah, karena kita tercipta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Karena kita tercipta untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau bekerja itu tetap menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu semuanya tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian nanti aja deh kalau sudah umur 60, 50, 70 saya rajin ibadah, belum tentu. Ketika 70 tahun sudah tidak berdaya, kan tidak ada lagi kesempatan untuk semangat dan istiqomah. Karena begitu mau rajin sholat tahajud, itu sudah tidak kuat lagi bangun malam. Nah, akhirnya akan penyesalan-penyesalan. Dan itu terjadi. Ya, ketika saya melihat orang tua, orang yang sudah lansia, dulu waktu mudanya tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, ketika tua itu menyesal kenapa nggak dari dulu ya. Memang ya, penyesalan itu selalu di belakang karena yang di depan adalah pendaftaran. Nah, ini. Kita lanjutkan. Nah, mereka sangat merugi. Orang yang benar-benar akan menjadi merugi ketika kesempatan waktu dan materi dimiliki namun tidak bisa mengatur waktu dengan membuat dan membuat urutan manakah
prioritas untuk ia lakukan lebih dahulu, sehingga kesempatan waktu dan materi tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, kesempatan itu hilang, sehingga tanda membuat orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanda membuat seorang hamba sampai kepada Allah. Ini menghalangi manusia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini, kalau kita lihat ya, kita ini termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kajian-kajian kita sebenarnya itu hayatan thayyibah, ya. Kita mendapatkan kehidupan yang cukup, kemudian mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan pertama yaitu kita diberikan kecukupan materi, pertolongan yang kedua kita dicukupkan sehat jasmani dan rohani, pertolongan ketiga kita diberikan sempat bisa ngaji. Ya, itu merupakan nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, kita punya prioritas. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan untuk hari ini, esok hari dan sebagainya. Biasanya kalau sudah tua itu prioritasnya itu ibadah. Ibadah yang bersifat mahdhah, puasa ditingkatkan, sholat berjamaah dijaga, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ibadah yang harus kita prioritaskan. Ya, kalau masih muda itu biasanya pekerjaan. Jangan sampai ya kita tidak bisa memprioritaskan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusri, wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia, lafi khusri sungguh dalam kerugian. Nah, semua manusia itu akan merugi. Pokoknya nggak ada yang tidak rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman tetapi ada implementasi dari keimanan itu apa? Wa amilus shalihat, dan beramal. Amalnya itu amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang implementasi dari iman. Konsekuensi dari iman itu adalah amal soleh. Amal soleh itu banyak. Dan kita tidak akan bisa melakukan semuanya. Pernah saya sampaikan, mungkin orang yang punya materi, amal solehnya dengan materinya. Ada yang punya tenaga ya dengan tenaganya. Ada yang dengan pikirannya. Nah, itu masing-masing orang itu akan punya prioritas di dalam melaksanakan amal soleh itu. Tapi landasan utamanya adalah illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini. Jadi kita ini dikatakan orang yang tidak rugi kalau kita ini wa amilus shalihat. Dan alhamdulillah kita semua itu termasuk ya beramal soleh. Nah, coba nanti tingkatan amal soleh yang kita miliki itu satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda. Ya, kualitasnya itu pasti berbeda, durasinya berbeda. Ada yang kuat sholat malam sampai puluhan rakaat, ada cuma 2 rakaat. Sama-sama amal soleh. Tapi pernah saya sampaikan, sholat 2 rakaat itu yang dilandasi dengan senang dan bahagia itu jauh lebih bagus daripada puluhan rakaat tapi sholatnya tertekan. Nah, biasa sholat tertekan itu setoran ya. Wah, nanti begini. Nah, itu seperti itu. Jadi kita membangun rasa nyaman tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sedekah tapi sedikit. Nah, itu nyaman, itu jauh lebih bagus daripada tidak sedekah. Apalagi banyak terus bahagia, itu jauh lebih bagus. Nah, jangan sampai yang penting ikhlas, ya lebih ikhlas lagi ya. Nggak sedekah ikhlas. Jadi ada orang kadang ngelesnya itu seperti itu. Kita lanjutkan. Materi dan waktu. Kita ini punya materi dan waktu.
memiliki banyak materi berkecukupan dan kelonggaran waktu, namun tidak bisa menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru materi dan kesempatan itu menjadikan seorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sangat merugi. Seringkali memang ya manusia itu ketika miskin, ketika tidak punya, itu mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu tidak cukup secara materi, mereka itu sering kali bermunajat kepada Allah. Mereka sering sholat tahajud, mereka sering sholat duha, mereka sering membaca Al-Quran, mereka sering hataman, mereka sering wiridan. Ketika sudah cukup, berkurang semua. Yang tadinya 12 rakaat menjadi 6 rakaat. Ada pengurangan. Yang tadinya itu sedekahnya rajin, ya, yang tadinya itu 100.000 dikurangi 50.000, karena bayar 50.000 itu untuk healing ya, untuk apa namanya keliling dan lain sebagainya. Kadang seperti itu. Makanya ketika melarat, ketika masalah itu kadang rajinnya itu luar biasa. Itu nggak pernah ke masjid tuh, ya, rajin ke masjid. Yang nggak pernah nyantuni anak yatim, cari anak yatim, oh berarti ini punya masalah ini. Tapi kalau sudah istiqomah, ini tidak. Mereka tahu waktu itu tidak akan kembali lagi. Nah, tahu mereka itu waktu. Makanya dengan pada forum pengajian ini, kita harus tahu waktu itu tidak akan kembali lagi. Kalau sudah terlewatkan, ya sudah. Sholat malam misalkan, terlewatkan. Nggak mungkin malam itu kembali lagi. Makanya ada ulama itu kalau sudah terlewatkan sholat malam menangis, ya Allah, qad fatal malam itu telah berlalu, nggak mungkin aku mengejar atau mengulangi malam yang kemarin. Nah gitu. Misalkan ada kesempatan haji tidak digunakan, belum tentu tahun depan saya bisa haji. Bisa jadi ini hidup saya yang terakhir. Loh, karena apa? Mereka tahu waktu, sehingga materi dan waktu ya ini ya ada keterkaitan. Memiliki banyak materi, pasti suatu saat bangkrut. Kalaupun tidak bangkrut, suatu saat orang tidak akan bisa menggunakan materi itu dengan sebaik-baiknya. Kelonggaran waktu, sama. Waktu itu tidak akan, masa muda tidak akan kembali lagi. Kan ada satu ungkapan, laita syabab ya'udu yauman. Masa muda itu tidak akan kembali lagi. Misalkan seandainya saya muda, itu seandainya. Nggak akan mungkin masa muda itu kembali lagi. Kalau sudah keriput, ya keriput. Udah. Mau bergaya apapun, kalau sudah keriput, ya tetap keriput. Misalkan usianya sudah 60 pakai baju SMA, ya tetap saja pakai. Tetap aja keriput, cuma yang muda bajunya. Nggak bisa. Maka waktu itu tidak akan bisa dikembalikan. Memang ada orang tertentu itu bisa melipat waktu. Dia usianya itu sampai 100 tahun. Sampai 120 tahun. Tapi dia itu merasa bahwa dirinya itu tetap masih muda. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Nah, karena mereka itu diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu usianya itu lebih dari 300 tahun di dalam gua, tapi dia itu hanya merasa semalam. Ya itu silakan berdoa, itu seperti Ashabul Kahfi. Usianya panjang tapi tetap sehat. Kemarin sudah ada rahasia panjang umur sudah ya materi dan waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan dan masih banyak kesempatan, itu adalah kesempatan untuk munajat, mendekat ya, bertawajuh ilallah subhanahu wa ta'ala dengan beragam ibadah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, kepada salafus soleh, dan kepada para ulama hingga saat ini. Kita lanjutkan. Rintangan ringan. Kita itu seringkali rintangan ringan. Sering kita punya rintangan. Manusia tanpa rintangan itu bukan manusia, malaikat. Merugi dan merugi orang yang hanya memiliki sedikit rintangan menuju Allah seperti cukup sandang pangan, namun tidak menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintangannya apa? Kadang musolanya itu, musola, punya rumah, tapi musolanya itu kecil. Itu bukan rintangan.
Nabi Muhammad itu nggak seperti kita. Kalau kita melihat diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, itu jauh. Rasulullah itu rumahnya kecil. Bahkan dalam sebuah kisah itu Hasan al-Basri ya pernah berkata, saya itu ketika masih beliau itu di Madinah, ketika masuk pada rumah Nabi Muhammad SAW, saya itu karena beliau itu tinggi besar, tangan saya itu mengayuh ke atas. Itu ternyata atap rumah Nabi itu atapnya itu sampai ke tangan, hanya di tangannya itu gini. Betapa kecilnya rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, ketika Rasulullah SAW sholat malam, itu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu kakinya itu kan sembujur itu, selonjor ya, selonjor. Jadi kakinya itu ada di depan sajadah Nabi, tempat sholat Nabi. Makanya ada riwayat itu kakinya itu disingkirkan, ya disingkirkan. Kemudian kembali lagi. Tapi ada riwayat yang menceritakan itu sebenarnya Aisyah itu sedang menggoda Nabi. Artinya apa? Ini waktu saya ya Rasulullah, masa saya ditinggal sholat terus. Ini waktu malam untuk saya. Tapi karena Rasulullah sedang asik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun istrinya di depannya, kakinya itu sembujur, ya, itu tidak tergoda sama sekali. Nah, itu menunjukkan Nabi itu kalau sudah tawajuh ila Allah, walaupun ada di depannya itu apa yang diinginkan itu bisa dikalahkan. Nah, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama fikih baru kemudian memiliki pandangan bagaimana hukumnya bersentuhan atau menyentuh kulit pasangan. Itu sudah ilmu lain lagi ya bahasanya. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW kamarnya, ya, tempat tidurnya dan tempat sholatnya itu satu. Kalau kita itu kan lebih keren, tempat tidur sendiri, ya, kemudian tempat sholat sendiri. Itu kadang untuk bergaya kita punya tempat sholat, sajadahnya bagus, tapi cara digunakan sujud ya untuk gaya-gayaan lah. Saya ada musolanya. Tapi Nabi Muhammad satu kamar tempat sholatnya dan tempat tidurnya. Oh, kalau dipannya itu tidak seperti kita. Kalau kita itu kan dipannya itu king coil, itu untuk memanjakan punggung kita sehingga akhirnya semuanya menjadi bangsawan, yang artinya bongso tangi awan, bangunnya kesiangan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rintangan-rintangan itu tidak menjadi halangan untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita rintangan-rintangan kita hampir tidak ada ya. Indonesia aman, setiap menjelang subuh semua masjid itu menyuarakan adzan, pekerjaan juga enak, maka tidak ada alasan bagi kita itu untuk mengatakan ada rintangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kondisi seperti kita saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk tawajuh ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kesempatan tidak datang dua kali. Nah, kesempatan tidak datang kedua kali ketika memiliki kesempatan waktu cukup pangan, sandang dan maka sibukkanlah diri kalian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang yang disampaikan oleh ulama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Ibnu Umar berkata, Ida amsaita fala tantadir as-subah. Ini ida amsaita, ini bahasa Arabnya. Ida amsaita fala tantadir as-subah. Wa ida asbahta fala tantadir al-masa. Nah, artinya gini, ketika kita itu masuk waktu sore, jangan pernah berpikir menunggu waktu pagi. Berarti menunda. Pokoknya menunda itu tidak bagus. Kok nggak sholat? Ntar aja deh, waktunya kan masih lama. Nah, ternyata habis adanya. Kenapa nggak haji? Ntar aja deh kalau waktu usia
50 tahun. Ternyata 45 tahun itu kena stroke. Nah, nggak bisa. Betapa tersiksanya orang yang punya kesempatan, kemudian kesempatan itu hilang. Pasti tersiksa. Nah, kalau di Jakarta itu, saya ngobrol dengan teman-teman itu, orang menikah itu usianya biasanya, teman-teman ada yang usia 36, 37, masih enjoy dengan pekerjaan. Begitu usianya sudah mulai tambah, kemudian mulai sakit, dikit-dikit, kenapa saya nggak dari dulu? Nah itu, ya itu memang penyesalan itu selalu di belakang. Nggak ada itu, apa namanya, menyesal di depan itu. Uh, Cuma ada menyesal di depan itu satu, menuntun kambing, ya. Kemudian dia itu menuntun kambing, kemudian kambingnya itu nubruk, dia mengatakan, kenapa saya di depan? Karena ditubruk kambing. Nah, itu cuma itu saja yang menyesal di depan itu. Tapi semua rata-rata penyesalan itu di belakang, dan orang akan tersiksa karena dia tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika sehat, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ini dan itu. Ketika sudah tua, ya Allah, kapan saya diberikan kesempatan? Pokoknya begitu ada kesempatan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang dalam apa namanya, time is money, ya, waktu itu uang. Ini orang-orang yang suka dengan duit. Ya, kalau Arab itu suka perang dulu. Mereka mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak, maka kita akan tergulung oleh pedang itu sendiri. Nah, kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad, waktu itu adalah ibadah. Kerja niatnya ibadah, menikah niatnya ibadah, punya anak niatnya ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, sampai rekreasi itu niatnya ibadah. Sampai healing itu niatnya ibadah. Apa? Rawwihu anil qulubi sa'atan ba'da sa'ah. Ya kita harus santai. Ya, misalkan pergi ke pantai, lihat, ya Allah, ini ciptaanmu. Akhirnya hati itu senang. Begitu senang, sholat juga enak. Itu semuanya itu di sana. Akhirnya menjadi ibadah. Tidak malah tertekan dengan apa namanya, rekreasi tapi tertekan. Saya rekreasi terpaksa. Enggak. Kita nikmati aja semuanya. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa sholat itu karunia Allah, bisa rekreasi karunia Allah, bisa umroh karunia Allah, bisa sedekah karunia Allah, bisa ngaji juga karena karunia Allah, bisa sujud rukuk karunia Allah. Itu akhirnya ketika kita merasakan apapun itu yang dilihat adalah ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan sakit, ada rintangan, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit aku menjadi ingat bahwa manusia itu tidak selamanya sehat. Manusia itu pasti akan ada sakit, dan ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu idza amsayta fala tantadir as-sabah fa idza asbahta fala tantadir al-masa, baru kemudian pergunakanlah masa sehat itu sebelum sakit, dan masa itu sebelum mati. Kita itu pasti mati, pasti sudah. Nggak ada misalkan aku nggak akan mati, nggak bisa. Fir'aun saja yang ngaku Tuhan itu pasti mati, dan matinya itu tenggelam. Itu kan mengerikan. Namrud itu yang ngaku Tuhan pun itu juga mati. Matinya apa? Digigit nyamuk, gledek kan. Orang sehebat itu digigit nyamuk mati. Nah, ini artinya kita itu tidak bisa mempertahankan diri kita, itu nggak bisa. Dan semuanya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit pasti terjadi. Nggak ada misalkan menjaga kesehatan dengan nggak bisa, tetap pasti sakit. Karena itu nasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita sebagai umat Islam, orang Islam itu diberikan cara oleh Rasulullah SAW. Kalau sakit itu bagaimana sikap kita, yaitu sabar dengan sakit kita, tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walaupun sakit, tetap kita ingat, sakit itu berarti ibadah kita dengan sakit kita, dan semuanya akhirnya menjadi ibadah karena kita itu
ada panduan hidup dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Manajemen waktu ya, kita punya manajemen waktu. Sembari masih sempat menghadiri pengajian ya, ada pengajian di musola, di masjid, ya ada pengajian dimanapun. Kalau itu menambah pengetahuan, menambah rasa cinta kepada Allah, merasa cinta kepada baginda Rasulullah, rasa cinta kepada sesama, saling mencintai, saling menyayangi, menjadikan keluarga lebih harmonis, berkah, sama saling mencintai kepada sama. Itu pengajian yang ada seperti itu kita ikuti. Mutolaah atau mengkaji ulang pelajaran, mutolaah kitab, mengikuti kajian Al-Hikam, kajian hadis Al-Quran, serta kesempatan yang lain, maka jangan pernah menunda karena kesempatan itu tidak datang kedua kali. Kemarin saya itu bukan menjenguk, ada tetangga itu usianya itu 100 tahun, masih sehat. Saya sering datang, beliau itu masih membaca kitab tafsir Ibris. Kitab Ibris itu tafsir Jawa itu yang ditulis oleh Kiai ayahnya Gusmus, itu dibaca. Doa-doa itu dibaca, masih hafal, nggak pikun. Kemudian ada yang menarik, saya kemarin itu sakit. Bibir saya itu sakit, kalau nelan itu sakit. Terus saya itu tertidur, ada orang yang mencabut. Terus sekarang nggak sakit. Oh, ini sudah makamnya sudah tinggi. Itu. Dan luar biasanya apa? Luar biasa. Dan saya yakin itu adalah orang top. Nitip uang diberikan ibu saya, kemudian titip untuk azim dibuat bangun pondok. Saya lihat itu sudah tua 100 tahun, isinya saya lihat itu 1 juta ya. Baru Masya Allah ada orang seperti ini. Nah, akhirnya saya gunakan untuk daftar PLN biar menyala terus menerus. Nah itu beliau itu selalu kalau ketemu itu minta doa. Saya tuliskan doa ini, baca sholawat, kemudian ketemu sholawat yang dari kamu saya baca terus menerus. Doa ini itu kumpulan bacaannya itu sangatlah banyak. Nah, yang saya maksud di sini adalah beliau itu walaupun usianya itu 100 tahun tapi tetap ingat kepada Allah, tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah tetap jalan, sholat malam tetap jalan. Bahkan hampir semua puasa itu dilaksanakan, puasa sunnah. Bisa mengatur waktu. Karena itu tadi. Kemudian biasanya saya kalau ke situ itu membawa uang 100.000. Kalau ketemu, kamu ke sini kamu nggak usah ngasih uang. Kamu harus ngasih saya doa. Nah, saya lebih suka diberi doa daripada uang. Sampai seperti itu. Ini menandakan bahwa orang-orang yang usianya seperti ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu tahu manajemen waktu. Dan mereka tidak pernah bersedih, selalu bahagia. Nah ini contoh ya. Selagi ada waktu jangan kita tinggalkan waktu itu kecuali untuk mendekatkan atau tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Aturlah waktu dengan sebaik-baiknya, prioritaskan yang lebih penting daripada yang penting. Jadi ada sesuatu yang penting tapi ada yang lebih penting. Namanya dalam usul fikih namanya taqdimul aham minal muhim. Ada 2 perkara yang penting tapi pentingkan yang lebih penting. Nah, namanya itu taqdimul aham minal muhim. Mementingkan yang lebih penting daripada yang penting. Kita harus memprioritaskan. Itu namanya jangan sampai ya ada alasan kesibukan sehingga mengabaikan yang lebih penting. Itu misalnya kurang. Terus kita lanjutkan. Nah, pesan Hasan Al-Basri. Bukan Kang Hasan, ini pesan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in ya. Hasan Al-Basri itu tabi'in. Beliau itu dulu di Basrah.
orang tuanya konon itu seorang budak, tapi lahir dari orang tersebut adalah ulama hebat namanya Syekh Hasan Al-Basri. Konon beberapa cerita Hasan Basri itu pernah melamar Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi nanti saya akan ceritakan tentang Robi'ah Al-Adawiyah itu adalah tokoh spiritualitas yang dulunya itu artis, ya, yang dulunya itu penyanyi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama sehingga menjadi ulama dari seorang wanita, dan dia itu akhirnya setiap hari itu, ya, setiap malam itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, ya Allah, seandainya aku bisa memiliki engkau seutuhnya, maka tidak akan aku perkenankan orang memiliki dirimu ya Allah. Karena hidupnya itu hanya untuk Allah. Sehingga dilamar oleh siapapun itu nggak merani. Kalau kamu bisa menjamin saya masuk surga, saya akan menjadi istrimu. Nah, akhirnya ditanya, ya nggak mungkin ya bisa menjamin kan hanya Allah. Kalau kamu tidak bisa menjamin saya masuk surga, percuma saya menikah dengan dirimu. Tapi ini nggak bisa ditiru ya orang-orang kita. Itu adalah kisah-kisah heroik, kisah-kisah Robi Alada, dan termasuk yang pernah melamar konon adalah Hasan Al Basri. Nah, beliau itu mengatakan min alamati iradillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syughlahu fima la yughni. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah dia menjadikan hamba tersebut sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna baginya. Sok sibuk lah. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Sok sibuk, wah saya sedang ini. Padahal nggak ada gunanya. Itu namanya sok sibuk ya, sok sibuk ya. Apa? Atau bahasa sekarang itu namanya macak sibuk. Jadi kesana kemari. Padahal nggak ada yang dikerjakan. Nggak ada yang dikerjakan. Maka dalam forum yang sangat istimewa ini, ya, kemanapun kita pergi, jangan pernah lisan kita itu berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat kerja, lisan juga berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mau duduk di tempat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian mau menulis, ya, mengetik itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian mau makan Bismillah, akhirnya semua pekerjaan kita itu tidak lepas dari nama Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya itu tidak beribadah, tapi mereka tidak tahu setiap gerak kita itu ada atau dibersamai nama Allah Subhanahu wa taala. Mau bergerak, mau masuk WC itu ada doanya, keluar WC ada doanya, mau menulis ada doanya, mau makan semuanya ada. Kenapa kok seperti itu? Karena kita itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti mengingat Allah, dan karena mengingat Allah itu berarti kita itu mendapatkan pahala. Nah, orang yang sebaliknya min alamati iradillahi ta'ala fil abdi an yaj'ala syughlahu fima la yughni. Ya, hamba tersebut sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna baginya. Dan insya Allah hidup kita itu semua berguna. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan panduan agama, ya, kita ini misalkan yang sedang antri haji, kita tahu antrinya panjang, tapi status kita antri itu adalah sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Status kita ngaji. Maka saat kita ngaji seperti ini, setelah selesai kita menunggu. Menunggu hari apa? Menunggu hari Sabtu untuk ngaji berikutnya. Jadi setiap hari kita menunggu. Dan kalau kita niatnya ibadah itu antara menunggu satu waktu yang lain itu mendapatkan pahala. Sekarang kita sholat subuh selesai, kita menunggu sholat zuhur. Niat, ya Allah, aku menunggu sholat zuhur. Sholat zuhur selesai, menunggu sholat asar. Juga seperti itu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Besok, hari ini saya bekerja, niat berangkat bekerja karena ibadah Allah kepada Allah SWT. Setelah itu besok juga niat ibadah. Jadi semua perputaran hidup kita adalah niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah kita bisa melakukan demikian karena ada panduan agama. Kita lanjutkan. Demi masa. Ini pentingnya waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di sini menggunakan lafi khusrin, betul-betul dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Kemudian ini langsung pakai wawu, bukan menunda, berarti beriman dan itu langsung. Kalau pakai summa itu ada jedanya. Misalkan contoh, beriman summa wa amilu, summa amilu. Nah, kalau summa itu ada jeda panjang. Misalkan contoh ya, Kang Hasan datang, kemudian dia datang. Nah, kemudian itu berarti mungkin jaraknya sehari 2 hari. Itu menggunakan summa. Tapi kalau misalkan dia datang dan, berarti langsung. Dan iman dan langsung beramal soleh. Wa amirus solihati wa tawasaw bil haq. Dan suka saling menasihati dalam kebaikan. Jadi menasihati itu saling menasihat dalam kebaikan ya. Bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi ada 3 orang yang beriman dalam hal ini, yaitu saling menasihati ya, saling menasihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam masalah kesabaran. Dan insya Allah kita sudah ada di dalamnya. Berarti kita bukan hanya hafal surat Al-Asr, tapi kita juga sudah mengamalkan. Berarti kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan, ayo kamu baca surat Al-Asr, kamu hafal ya Allah. Terus kamu lakukan, iya ya Allah. Nah, itu. Oh, berarti apa yang lakukan? Saya melaksanakan amal soleh dan juga saling menasehati dalam kebaikan dan juga kebenaran. Termasuk ini ayat favorit bagi umat Islam di Indonesia untuk sholat 5 waktu. Di samping trikul, ini ayat yang paling favorit digunakan oleh sebagian besar umat Islam karena surat yang lain itu tidak hafal. Tapi minimal kita itu kalau baca itu ngerti demi masa. Iya, waktu paling top untuk digunakan sholat. Manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Saya beriman. Dengan iman saya akan melaksanakan sholat, puasa, zakat, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Hasan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kita membahas tentang pentingnya waktu ya, demi masa. Dan ini adalah angle yang sangat lengkap kalau kita membahas tentang Al-Asr atau surat demi masa. Maka kita melihat banyak referensi yang disampaikan oleh Ustadz, dan ini tambahan terhadap pemahaman kita atas pentingnya waktu yang harus kita gunakan dan manfaatkan sebaik-baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk seperti biasa ke tanya jawab ya. Oke, sebelum ke tanya jawab, bagi Bapak Ibu, saya mau ngecek dulu nih. Yang di sini, yang jamaah haji yang hadir, silakan boleh ketik angka 1 ya. Bagi Bapak Ibu yang jamaah haji yang hadir, boleh ketik angka 1 di kolom chat ya, atau jamaah umroh. Saya ingin melihat kehadiran jamaah haji dan juga jamaah umroh. Bagi jamaah umroh boleh ketik angka 2 ya. Baik, kita akan mulai dengan tanya jawab dan ya mohon maaf. Oke. Pertanyaan pertama nih, coba kita lihat sebentar. Saya scroll dulu ke atas.
Mohon doa Ibu Elsati akan operasi mata kiri. Semoga dimudahkan Ibu Elsati. Oke. Adakah pertanyaan Bapak Ibu menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya? Nanya Ustadz, apa nama orang yang dibuat nama jalan atau bandara? Apakah itu termasuk tergolong panjang umur Ustadz? Ini menarik nih pertanyaannya. Jalan misalnya Jalan Tuti Akil. Wah, itu apakah itu Ibu Tuti pertanda umurnya panjang? Boleh Ustaz ditanggapi orang yang namanya dijadikan jalan atau mungkin bangunan, apakah itu tergolong barokahnya umur dan dikategorikan umur yang panjang? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya tradisi penggunaan nama, ya, penggunaan nama untuk sebuah jalan itu dilakukan oleh pemerintahan Abbasiyah, Umayyah. Di Palestina itu ada nama Syarek Sitin. Kemudian di Mekah juga ada Syarek Sitin, di Madinah juga ada Syarek Sitin. Nah, saya kadang loh kok di berbagai negara ada namanya Syarek Sitin. Nah, juga masjid-masjid itu kalau kita melihat Masjidil Haram dulu itu namanya itu Bani Syaibah, ya, pintu Bani Syaibah, pintu Babus Salam, Babul Fattah, Babul Umroh. Ya. Baru kemudian zaman Arab Saudi diganti semua menjadi nama-nama raja. Kalau dulu nama-nama sahabat, Babun Nabi, nama Bab Jibril, nah, itu nama-nama Nabi dan nama-nama para sahabat digunakan pada waktu itu. Begitu juga masjid, Masjid Ibnu Abbas, ya, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu menandakan memang keberkahan, ya, keberkahan orang. Makanya di Indonesia sendiri ada namanya Masjid Hasyim Asy'ari, ya, Masjid Fakhruddin, kampus juga kayak Haji Ahmad Dahlan, itu menandakan memang keberkahan usia. Soalnya kalau menggunakan nama orang yang tidak terkenal, kemudian nama orang itu perilakunya jelek, kita mau mendengar namanya saja kan nggak enak. Misalkan dulu ada penjahat. Kampus apa? Kampus si A. Bukan nggak enak itu. Kita malah nggak dapat keberkahan. Jadi itu bagian dari keberkahan ya. Di Madinah itu ada Syarif Abu Dzar Al-Ghifari, Syarif Ibrahim. Di Madinah itu kan ada Syarif Ibrahim Jalan Ibrahim Al-Khalil. Jalan Nabi. Kemudian ada, jadi kalau kita keliling itu akan menemukan ya, nama-nama itu ternyata adalah nama-nama orang-orang top. Kalau di Madinah, maka itu pasti nama-nama Nabi, begitu juga di Palestina. Nah, kalau di negeri-negeri Indonesia, itu juga nama pahlawan, karena memang gampang dan mudah sekaligus untuk mengabadikan mereka itu pernah mempunyai jejak digital yang baik untuk perjuangan bangsa Indonesia. Gitu. Oke, baik, Ustaz. Pertanyaan kedua ini mungkin tadi ada yang sempat tersebut ya, Ustaz, sehingga muncul pertanyaan ini. Bagaimana dengan sholat witir yang dilakukan sebelum tidur? Apakah istiqomah punya wudhu itu dilakukan wudhu jika pas batal wudhu? Terima kasih. Silakan. Tawamul wudhu itu sering berwudhu atau mau membiasakan wudhu itu memang salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, termasuk Bilal bin Rabah itu setiap usai wudhu melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi itu mengamini dan setuju dengan perilaku yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan hampir semua ulama itu menjaga namanya tawamul wudhu. Hanya saja bedanya kalau Nabi itu tawamul wudhu tidak sering kentut. Kalau kita ini sering kentut karena memang apa yang masuk dalam perut kita itu jumlahnya lebih besar daripada yang masuk pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan cilok dimakan, mendol dimakan, menjes dimakan, apalagi seblak dimakan, ada bakso dimakan, sehingga semuanya makanan masuk dalam tubuh kita sehingga kita kadang yang sering keluar angin. Kalau Nabi itu kan memang jarang. Ya, kadang antara satu sholat dengan sholat yang lain itu Nabi tidak batal, tetapi Nabi itu justru setiap mau melaksanakan sholat itu yujadidul wudhu. Jadi misalkan sekarang sholat subuh, ya untuk sholat duha itu masih punya wudhu Nabi.
tapi memperbarui wudhu. Sholat zuhur itu ke sholat asar itu tidak batal. Tidak batal. Tapi Nabi itu melaksanakan sholat itu berwudhu terlebih dahulu. Nah, itu membolehkan ya, para ulama itu membolehkan misalkan satu wudhu untuk 2 atau 3 sholat misalkan. Setelah asar, sebelum asar wudhu kita tahan nggak batal sampai maghrib, kita gunakan sholat maghrib, kita gunakan sampai sholat isya, nggak masalah. Tapi Nabi selalu yujaddidul wudhu, memperbarui wudhunya. Nah, karena setiap wudhu itu akan membangun kualitas kulit, membangun spiritualitas, dan kelak anggota tubuh yang sering digunakan, anggota tubuh kita yang sering dibasuh dengan air itu ghurran muhajjalin, ya, akan memunculkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah itu lebih gampang mengenali masing-masing wajah yang sering bersuci. Nah, kalau kita kan sering wudhu juga sering kentut, nggak masalah. Yang dihitung bukan kentutnya, yang dihitung adalah wudhunya. Gitu. Ya, ya oke, Ustaz. Ya kalau berbicara menahan makan memang ini tantangan ya, Bapak Ibu. Apalagi kalau di Malang itu sudah disuguhi mendol dan rawon rempal itu kayaknya nonstop makannya. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang jarang ke masjid untuk sholat tapi rajin membersihkan dan mengurus renovasi pembangunan masjid? Ada yang memang kecintaannya kepada masjidnya itu bukan memakmurkan masjid dalam ibadah gitu. Tapi kalau diajak bersih-bersih, bangun, itu antusiasmenya lebih tinggi. Tapi ketika sudah jadi, jarang ke masjid gitu. Itu gimana tuh, Ustaz? Terima kasih. Di dalam Al-Quran, Allah SWT itu menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmin. Memakmurkan masjid itu tanda orang yang beriman. Hanya saja memakmurkan masjid itu ada 2 cara. Pertama, memakmurkan secara software dan hardware. Nah, kalau ada orang yang suka memakmurkan masjid secara software, itu bagus. Tetapi kalau ada yang memakmurkan masjid secara hardware, itu juga bagus. Untuk kedua-duanya, ya, itu bagus. Misalkan rajin sholat, juga rajin nyumbang. Ada nggak pernah nyumbang, tapi rajin sholat, itu ada. Ada yang rajin nyumbang, membangun masjid, itu tapi cara ke masjid. Ada seperti itu. Ada yang kedua-duanya, sudah rajin nyumbang, rajin sholat di masjid. Yang tidak boleh itu, nggak pernah nyumbang, cerewet. Itu yang nggak boleh itu. Biasanya orang yang seperti ini, itu kalau usulnya itu paling kenceng. Nah begini, tapi nggak pernah keluar duitnya, juga jarang ke masjid. Makanya saya sering kalau rapat itu, ada orang protes, masjidnya begini. Saya tanya, nyumbang berapa? Enggak, ya memang seperti itu. Dari dulu ya seperti itu. Biasanya yang paling banyak protes itu nggak pernah nyumbang, juga jarang ke masjid. Nah, kita ini termasuk yang mana? Nah, minimal, ya minimal jika kita tidak bisa membangun masjid, kita menjadi bagian masjid. Ya, nah, jadi kalau tidak bisa softwarenya, hardwarenya. Kalau bisa kedua-duanya. Karena memang keduanya itu memang berat ya. Ada orang yang sibuk bekerja, kemudian duitnya diberikan untuk masjid. Akhirnya dia itu mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang sholat di masjid. Tapi juga dia kadang-kadang juga di masjid. Nah, itu kadang mereka itu sholatnya di rumah. Pokoknya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau mau kesempurnaan, ya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Apa bedanya panjang umur dengan panjang usia? Apakah hanya redaksi saja, Ustaz, atau ada makna yang berbeda, Ustaz? Sama, itu dari bahasa Arab itu yazidu fil umri, ya, menambah umur atau panjang umur. Atau umur itu kan bahasa Arab, usia itu bahasa Indonesia, itu aja. Jadi umur itu adalah bahasa Arab, usia itu bahasa Indonesia. Hanya penggunaan bahasa.
Baik, 2 pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apakah amalannya Ustadz, kita membalas kebaikan, misalnya orang yang sudah almarhum, yang sudah meninggal dunia ini sering sholat wajib, tapi yang sunnah tidak dikerjakan, apa yang wajib-wajibnya saja, itu bagaimana, eee, apakah ada amalan atau doa untuk almarhum yang sudah berpulang, ya ketika semasa hidupnya ibadahnya hanya sebatas yang wajib-wajibnya gitu, Ustaz? Terima kasih. Ada seorang sahabat itu yang tanya langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu kalau sholat itu yang wajib-wajib saja, yang lain apakah boleh?" "Boleh. Alaikal jannah." Kamu juga ahli surga. Jadi gitu, komitmen. Kalau sholat-sholat itu yang wajib-wajib, nggak pernah sholat sunnah. Nah, itu ada. Sahabat itu juga ada yang demikian. Makanya kalau ada orang yang apa namanya sering ya mengatakan kenapa sunnah-sunnah nggak dilakukan? Yang wajib, yang penting itu kan yang wajib. Setelah wajib baru sunnah. Jangan kemudian bangga dengan sunnah, kemudian melupakan dengan yang wajib. Idealnya wajib dilakukan, sunnah itu juga dilakukan. Tapi kadang kalau orang kurang ilmunya, kadang itu sering sekali menjustifikasi orang yang nggak melakukan sunnah. Padahal kewajibannya itu sudah dilakukan. Birrul walidain wajib, ya wajib. Ada orang merawat ibunya di rumah, dia nggak pernah sholat sunnah. Dia itu melakukan sesuatu yang wajib. Merawat anak wajib, membahagiakan istri wajib, ya berbuat baik kepada tetangga wajib. Nah, kadang orang sibuk membincangkan sunnah, dia itu akhirnya melupakan sesuatu yang wajib dan itu bahaya. Terus, kenapa kamu sholat sunnah? Loh, sholat itu sunnah artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, itu sholat sunnah itu bisa di masjid, bisa di rumah. Makanya ada seorang wali namanya wali mulamatiyah. Wali yang seperti ini dia tidak ingin beribadah yang sifat yang sunnah itu ditampakkan kepada orang lain karena khawatir riya. Nah, ada yang seperti itu, ada orang-orang tertentu. Nah, sehingga sifatnya kenapa sholat malam itu sifatnya sunnah dan sendiri karena untuk menghindari riya, menghindari pamer. Sudah, biar dirinya yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah yang baik itu tangan kanan memberi, ya, kemudian tangan kiri tidak tahu. Kemudian dianalogkan itu adalah ikhlas. Agar supaya terhindar dari riya. Kalau sudah muncul riya itu bahaya. Kadang kita ini sholatnya rajin, ya, karena kurang ilmu akhirnya melihat orang yang tidak rajin seperti kita itu negatif thinking. Coba bahayanya orang yang soleh tapi perangkat ilmunya itu rendah. Akhirnya orang yang tidak sama dengan dirinya itu seperti itu. Kemarin saya waktu di Bandung itu guyon, ada orang yang bercanda, dia itu merokok. Dulu ada teman itu merokok. Kemudian dia mengatakan, kamu jangan merokok. Merokok itu bisa apa namanya menjadikan orang itu matinya tidak husnul khotimah. Terus saya guyonan, saya suka guyon. Iya Pak, memang rokok itu haram, makanya harus dibakar. Bakarnya satu-satu. Dia mikir, oh iya rokoknya dibakar satu-satu. Nah, dia itu tersenyum-senyum. Terus saya tanya, pernah ngerokok? Saya pernah ngerokok 8 tahun. Oh, pantas saja sekarang mengharamkan, sampai sudah merasakan 8 tahun. Ini baru berapa tahun? Dia tambah senyum. Nah, artinya ketika orang baru bertobat, seringkali menghakimi orang lain. Kadang itu sering terjadi. Menganggap orang tidak seperti dirinya, itu bahaya. Nah, kalau kita mengetahui ilmu, bisa jadi orang yang sekarang ini belum berbuat baik, itu suatu saat Allah berikan kesempatan jauh lebih baik dari kita. Sehingga Imam Nawawi itu mengajarkan selalu positive thinking kepada orang lain. Kalau kita melihat orang lain, yang kita lihat itu adalah bukan keburukannya, tapi kebaikannya. Melihat orang tua, kita ukur. Dia itu ibadahnya pasti jauh lebih banyak daripada saya, karena usia saya itu usia dia itu lebih tua dari saya. Kalau melihat anak yang lebih muda, berpikirnya juga sama.
pasti dosa yang dilakukan lebih sedikit daripada saya. Sehingga tidak ada ruang untuk negative thinking. Itu cara ulama mengajari kita. Nah, sementara yang baru hijrah itu langsung kadang itu, ini kamu tidak meninggalkan rokok-rokok. Ayo, Anda merokok sudah 20 tahun, melihat orang merokok langsung dijustifikasi. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran yang sangat sangat membahayakan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa